Alvin, silakan. Marilah kita berdoa atas nama Bapa dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah pada kami, dan janganlah masuk kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam Bapa dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan untuk Alvin. Oke, Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu. Agustina Sere. Aprilia Bude. Hadir, Ibu. Aprianus Aji. Hadir, Bu. Cornelius Mete. Dominikus Putra. Hadir, Bu. Ferdinandus Allen. Sakit, Ibu. Franciscus M. Heti. Hadir, Bu. Franciscus Nagasika. Hadir, Bu. Gabriel Mbete. Hadir, Bu. Isabella. Hadir, Ibu. Christophorus. Hadir, Bu. Kabasten. Hadir, Ibu. Agustina Aga. Hadir, Bu. Aku Erminulinda Kada. Hadir, Bu. Hilda S. Jawa. Hadir, Bu. Septiasa Alga. Valentino Moda. Hadir, Bu. Jeremias Patu. Orlanus Bata. Patrianus Aldivan. Hadir, Bu. Revansi Cesar. Hadir, Bu. Cecilia Mude. Hadir, Bu. Veronica Reo. Alfa. Terus sekolah lagi kan? Iya, Ibu. Yohanes Alberto Rapa. Hadir, Bu. Yosef panggil pula. Hadir, Bu. Alberto Rapa kenapa panggil pulang Jawa? Oke, jadi ada satu orang sakit ya. Kamu doakan supaya dia cepat ke sekolah ya. Iya, iya, Bu. Oke anak-anak, masih ingat materi kita sebelumnya? Masih. Materi tentang apa? Berpikir komputasional. Ya? Berpikir Komputasional. Oke. Jadi hari ini kita lanjut lagi materi kita tentang berpikir komputasional. Tetapi bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah permasalahan menggunakan konsep berpikir komputasional. ulang. Berpikir apa Alberto? Komputasional. Ya, berpikir komputasional. Ibu minta di atas meja siapkan buku coding. Buku tulis ya, buku coding. Ya. Oke. Pernahkah kalian membuat kopi? Pernah. Siapa yang suka minum kopi? 1, 2, 3, 4, 5, aduh, 6, 7. Minum kopi. Pendek lagi ya. Oke. Kemudian, ketika kamu membuat kopi, itu kalian tentu melakukan prosedur ya. Tahu prosedur tidak? Langkah-langkah urutan atau langkah-langkah membuat kopi. Nah, ibu kasih waktu kamu 2 menit.
silakan tuliskan bagaimana langkah-langkah membuat kopi. Waktunya 2 menit. Sudah? Jawab lagi, Kak. Sudah? Oke, Ibu hitung mundur 10 ya. 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Nando ya? Oke, Nando silakan. Bagaimana langkah-langkah cara membuat kopi? Yang pertama, siapkan kopi dan gula. Yang kedua, siapkan gelas dan tuangkan air panas. Yang ketiga, lalu memutarnya sampai Memutarnya sampai apa? sampai hilang. Sampai? Lalu. Oke, sampai larut. Tepuk tangan dulu untuk Nando. Berikut Bella. Kan tadi laki-laki, sekarang Nona. Ya. Langkah-langkah membuat kopi. Yang pertama, masukkan 1 sendok kopi ke dalam gelas. Kedua, masukkan 2 sendok gula ke dalam gelas. Yang ketiga, masukkan air panas ke dalam gelas yang sudah diisi dengan gula dan kopi. Kemudian diseduh sampai gulanya larut. Oke. Tepuk salut untuk Bella. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, jadi jawaban Bella dan Nando itu benar ya? Ya. Ibu rasa kalian pasti tahu, semuanya tahu ya, cara membuat kopi. Oke, kita lanjut. Oke, jadi kita datang ke sekolah hari ini ada tujuan pembelajaran coding. Ibu minta Evan, tolong baca tujuan pembelajaran. Murid dapat menjelaskan tahapan berpikir komputasional. Oke, jadi kalian harus bisa menjelaskan langkah atau tahapan berpikir Komputasional. Oke, sebelum itu kita ice breaking dulu. Kamu tahu tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Oke, tahu? Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 1, tepuk 5. Oke, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita perlu melakukan asesmen formatif awal. Tujuannya apa? Tujuannya Ibu mau mengetahui sejauh mana persiapan kalian sebelum mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan langsung jawab. Ibu kasih waktu 4 menit. Yang pertama itu apa itu berpikir komputasional?
minggu lalu sudah pernah belajar. Kira-kira berpikir komputasional itu apa? Jelaskan pakai kata-kata sendiri, berdasarkan yang sudah dipelajari juga boleh. Yang kedua itu, sebutkan langkah-langkah berpikir komputasional. Mungkin kalau pernah dengar kah, pernah baca di buku informatika kah? Yang berpikir terlalu jauh. Sudah? Oke, Ibu kasih waktu 1 menit lagi. Sudah Bu. Sudah? Sudah. Oke, sudah. Stop, sudah. Oke, nomor 1 Ibu minta Agustina. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir, apa itu berpikir? Silakan. Sudah. Menurut apa yang Agustina pikirkan? Saya Bu. Sabar. Kita dengarkan dulu kata Agustina. Berpikir bagaimana? Saya Bu. Berpikir? Ibu saya. Berpikir kamu tidak berpikir? Saya. Hah? Saya Bu. Berpikir. Oke. Ibu minta Saya Bu. Septiasa. Berpikir komputasional. Berpikir? Ya. Oke, berpikir menggunakan logika. Ada yang mau menambahkan? Saya berpikir secara logika. Oke, ya sama. Berpikir secara logika, menggunakan logika. Tujuannya untuk apa? Untuk menyelesaikan Sebuah masalah dalam kehidupan. Oke, ada 4 langkah. Saya. Langkah-langkah. Oke, silakan. Komposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Oke, ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Septiasa dan Pian, Pak. Dan juga Nando. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, jadi ada 4 langkah. Dekomposisi, Pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. dan algoritma. Jadi ada 4 langkah itu yang nanti kita belajar hari Ini. Oke, kita nonton video ini, tapi Ibu rasa video ini kalian sudah pernah membuatnya atau melakukannya. Resep nasi goreng kampung. Bahannya bawang merah, bawang putih, cabai. Ini diiris semua. Selanjutnya
Resep nasi goreng kampung. Bahan bawang merah, bawang putih, cabai. Ini diiris semua. Selanjutnya panaskan wajan, beri minyak, tumis bawang putih, kemudian bawang merah, kemudian tumis juga cabainya, pecahkan telur 1 butir, kemudian ini diolah-arik, kemudian tambahkan nasi 1 mangkok, kemudian aduk-aduk, beri bumbu leko secukupnya, micin secukupnya, lada secukupnya, kemudian diaduk-aduk. Nah, ini dia nasi goreng kampungnya sudah jadi. Selamat mencoba. Resep nasi goreng kampung. Sekarang ibu ada pertanyaan untuk kalian. Siapa yang suka makan nasi goreng? Semua kecuali Nando. Oke. Siapa yang buat kamu makan nasi goreng? Itu siapa yang buat? Sudah anak SMP itu, ada yang sudah tahu buat nasi goreng, ada yang masih anak mami bangun terlambat, itu pasti mama yang buat. Oke. Jadi yang buat sendiri kita buatkan biasanya nasi goreng ala kampung toh? Atau kamu campur dengan daging ayam? Ya? Hanya apa? Kecap. Sosis juga pakai tidak? Cuma bawang putih, bawang merah dengan ya. Jadi makanya dinamakan nasi goreng. Oke, sekarang dari video nasi goreng tersebut kita akan menganalisis langkah-langkah berpikir komputasional dalam membuat nasi goreng. Jadi ibu akan bagi kalian dalam 3 kelompok. Ibu harapkan ini kelompok 1 kan sudah ibu bagi kemarin toh? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kamu 1 kelompok, oke? Ibu harapkan semua anggota kelompoknya aktif. Silakan tuliskan
Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan. Oke, lanjut ya. Sudah. Pengenalan pola sudah? Sudah. Abstraksi sudah? Sudah. Oke. Berarti yang berikut yang terakhir ya? Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya boleh dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk mengerjakan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara Oke. Jadi sudah ada 4 langkah. 4 langkah. Kamu sudah nonton semua toh? Sudah. Sudah. Nah, sekarang jangan kelompok, silakan lanjutkan diskusi algoritma sudah. Hah? asal kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-hari, kopi. Lalu misalnya penyelesaian atau membuat aturan yang diceritakan pada kita. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya boleh mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk mengerjakan masalah yang kompleks. Lalu Sudah? Sudah. Jadi algoritma yang terakhir itu tadi kan kamu sudah menonton dan sudah pernah membuat nasi goreng. Silakan kamu urutkan langkah-langkah membuat nasi Goreng. Sudah? Jadi contoh berpikir komputasional minggu lalu kalian membuat apa? Jadwal Pelajaran. ya, jadwal belajar. Kemudian yang kedua, Langkah-langkah pergi ke sekolah. oke, langkah-langkah pergi ke sekolah. Kemudian kamu mengatur apa? Mengatur keuangan. Ya, mengatur keuangan. Membuat prioritas mana yang menjadi kebutuhan penting itu harus kita utamakan. Utamakan. Oke, sudah habis.
Ikuti gerakan yang ada di depan. Oke, siap. Berdiri siap. Siap. Yang berdiri siap, siap. Siap. Berdiri siap. Siap. Oke, kita mulai. Berdiri siap. Siap. 1, 2, 3. Ikuti gerakan di depan.
Dekomposisi pada kegiatan membuat nasi goreng. Lalu bahan-bahan, iris bahan-bahan, siapkan wajan, goreng sampai harum. Setelah itu masukkan nasi lalu aduk sampai matang, lalu sajikan. Yang kedua, pengenalan pola. Pola adalah misalnya membuat jemuran supaya bahwa mama ada. Adalah tanda tanda pada jawaban benar. Untuk membuat nasi goreng porsi nasi goreng diperlukan waktu kurang lebih 10 menit. Untuk membuat satu porsi nasi goreng sama walaupun bahan yang digunakan berbeda. Fokus pada lambang menghiasi nasi goreng, abaikan cara kompor menyala. Apakah teman-teman mau menambahkan atau bertanya? Oke, sudah. Kelompok 1 sudah menyampaikan. Dekomposisi. Apakah ada kelompok lain yang mau memberikan tambahan? Pas. Kelompoknya kamu? Coba, dekomposisi. Coba baca dekomposisi itu apa? Dekomposisi adalah bagi masalah yang besar ke yang kecil hingga mudah diselesaikan. Oke, membagi masalah yang besar ke masalah yang kecil. Kita membagi-bagi sehingga mudah diselesaikan. Bagaimana kelompok dua sama? Ya, beda. Kalau itu kan tadi bilang beda, silakan menambahkan. Dekomposisi adalah membagi masalah kompleks untuk menjadi lebih mudah. Oke, masalah yang kompleks. Tahu kompleks? Tahu. Itu bagaimana? Masalah yang besar. Oke, masalah yang besar atau masalah yang sedikit rumit. Ya, kemudian kita pecahkan menjadi yang lebih kecil. Kelompok ini, dekomposisi. Apa dekomposisi? Oke, membagi masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Misalnya, ketika kamu membuat nasi goreng, sebelum mengurutkannya, pertama kamu harus siap apa? Wajan. Yang kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, baru kita melakukan proses pembuatan. Jadi yang pertama kita harus apa? Menyiapkan dulu alat dan bahannya. Oke, yang kedua. Apa? Oke, pengenalan pola. Pengenalan pola adalah misalnya membuat jemuran pakaian seperti pakaian mama, kakak, adik. Berilah tanda cinta pada jawaban yang benar. Untuk membuat nasi goreng diperlukan nasi dingin. Benar. Untuk membuat satu porsi nasi goreng diperlukan waktu kurang lebih 10 menit. Benar. Untuk membuat satu porsi nasi goreng hampir sama walaupun bahan yang digunakan berbeda. Fokus pada lambang menghiasi nasi goreng, abaikan cara kompor menyala. Ya, Ibu minta tambahan dari kelompok 2. Pengenalan pola. Pengenalan pola mencari kesamaan di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah terlihat. Oke, kemudian kamu centang yang mana saja? Untuk membuat nasi goreng diperlukan nasi dingin. Dua, untuk membuat satu porsi nasi goreng diperlukan waktu kurang lebih 10 menit. Tiga, untuk membuat satu porsi nasi goreng hampir sama walaupun bahannya digunakan berbeda. Sama. Oke, kamu pengenalan pola. Baca sudah. Untuk membuat nasi goreng diperlukan nasi dingin. Untuk membuat satu porsi nasi goreng diperlukan waktu kurang lebih 10 menit. Untuk membuat satu porsi nasi goreng hampir sama walaupun bahan yang digunakan berbeda. Fokus
lagi. Ke depan lagi. Jangan ketawa. Tidak boleh ketawa, Nando. Atraksi adalah membanggakan kamu menceritakan Nando. perjalanan kamu di sana. Ini nginap di hotel. Pergi pantai, makan di restoran, dan menceritakan kepada teman-teman hal yang baru. Berilah tanda centang pada jawaban yang benar. Mencatat bahan pembuatan nasi goreng, kemudian membelinya. Benar. Memasak jenis nasi goreng lain yang berbeda seperti yang sudah pernah dimasak. Nah, memilih bahan utama membuat nasi goreng tanpa perlu tahu bagaimana kompor menyala. Salah. Mencatat urutan langkah membuat nasi goreng. Benar. Ya, dan terima kasih. Apakah ada teman-teman ingin bertanya? Oke, silakan. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan. Abstraksi adalah hal-hal yang penting atau yang menarik. Berilah tanda centang pada jawaban yang benar. Nomor 1, mencatat bahan pembuatan nasi goreng kemudian membelinya. Benar. Memasak jenis nasi goreng lain yang berbeda seperti yang sudah pernah dimasak. Benar. Memilih bahan utama membuat nasi goreng tanpa perlu tahu bagaimana kompor menyala. Salah. Mencatat urutan langkah membuat nasi goreng. Benar. Kelompok 2 sama? Beda. Beda. Oke, silakan. Abstraksi adalah fokus pada informasi yang penting saja. Berilah tanda centang pada jawaban yang benar. Mencatat bahan pembuatan nasi goreng kemudian membelinya. Benar. Memasak jenis nasi goreng lain yang berbeda seperti yang sudah pernah dimasak. Salah. Memilih bahan utama membuat nasi goreng tanpa perlu tahu bagaimana kompor menyala. Salah. Mencatat urutan langkah membuat nasi goreng. Benar. Jadi ada 2 jawaban yang berbeda ya, Pinjam. Jadi menurut kelompok 2 memilih memasak jenis nasi goreng lain yang berbeda seperti yang sudah pernah dimasak itu salah. Menurut kelompok 1 itu 1 dan 3 itu benar. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan benar atau salah? Dan berikan alasan. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Memasak jenis nasi goreng lain yang berbeda seperti yang sudah pernah dimasak. Itu kenapa benar? Karena kita sering Tidak apa jawab. menggunakan. Oke, sering Menggunakannya dan rasanya sangat enak. dan rasanya sangat enak. Memasak jenis nasi goreng yang lain yang berbeda seperti yang sudah pernah masak. Benar. Karena memasak yang lain lebih enak. Oke. Jadi menggunakan pola itu benar ya. Kita perlu mengenal atau kita perlu membuat setelah kita tahu nasi goreng tersebut, kita harus apa? Mencoba resep yang lainnya. Jadi itu benar. Oke. Kelompok. Oke, sudah. Ya, dan terima kasih. Oke. Tepuk salut untuk kelompok 2. Salut. Salut.
Ya.